Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam pelajaran agama Islam kelas 6 dengan pelajaran 7 iman kepada qada dan qadar. Sebelum masuk ke pembahasan, kita ulas terlebih dahulu mengenai qada dan qadar. Tentunya kita tahu rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir, yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Jadi pembahasan kita itu masuk di rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada qada dan qadar. Selanjutnya, sebelum kita bahas mengenai qada dan qadar, tentu ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama, peserta didik memahami makna qada dan qadar. Yang kedua, peserta didik dapat memberikan contoh-contoh qada dan qadar. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan hikmah beriman kepada qada dan qadar. Selanjutnya, kalian tahu tidak apa itu iman kepada qada dan qadar? Nah, untuk mengetahui apa itu iman kepada qada dan qadar, yuk perhatikan penjelasan berikut. Anak-anak, kita lihat bagian A, memahami makna iman kepada qada dan qadar. Jadi, qada dan qadar dalam ajaran Islam termasuk dalam rukun iman yang keenam. Qada dan qadar sering disebut juga dengan istilah takdir, yaitu meyakini dan mempercayai sepenuh hati adanya ketentuan dan ketetapan Allah. Ya, jadi dari qada dan qadar maknanya hampir sama. Jadi kita lihat meyakini dan mempercayai sepenuh hati adanya ketentuan Allah dan ketetapan Allah. Lanjut berikutnya, dalam Quran surat Al-Hadid surat ke-57 ayat 22, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Yang artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lahul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran surat Al-Hadid surat 57 ayat 22. Nah, jadi dari Quran surat Al-Hadid ini sudah jelas anak-anak bahwa setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semua telah tertulis dalam kitab Lahul Mahfuz. Apa itu kitab Lahul Mahfuz? Kitab Lahul Mahfuz yaitu kitab yang menulis seluruh catatan mengenai takdir dan kejadian yang terjadi di alam semesta ini. Jadi sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Nah, jadi keterangan qada dan qadar masuk dalam Quran surat Al-Hadid. Nah, yang di Quran surat Al-Hadid ini menerangkan tentang qada. Selanjutnya, pengertian iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar adalah sama-sama merupakan ketetapan, keputusan, kehendak Allah Subhanahu wa taala atas seluruh makhluknya. Sebagaimana pendapat
sebagian pendapat mengatakan qada adalah ketetapan Allah yang akan terjadi, sedangkan qadar adalah ketetapan Allah yang telah terjadi. Nah, jadi dari makna ini kita dapat pahami qada ketetapan Allah yang akan terjadi dan qadar ketetapan Allah yang telah terjadi. Anak-anak, dari materi yang kita bahas, dalil tentang iman kepada qada dan qadar. Dalam surat Al-Qamar ayat 49, di situ dituliskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, yang artinya sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Dan dalam surat Al-Ahzab ayat 38 yang berbunyi, wa kana amrullahi qadaran maqdura, yang artinya dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Anak-anak, jadi hubungan antara qada dan qadar telah ditentukan dan berjalan sesuai dengan aturan yang telah digariskan dan di bawah kaidahnya pula. Dengan perkataan lain, segala yang terjadi di jagat raya ini seperti peredaran matahari, bintang, bulan, dan rotasi bumi dan sebagainya bukanlah suatu kebetulan, melainkan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pembahasan yang awal tadi sudah jelas bahwa sudah tertulis dalam kitab Lahul Mahfuz. Anak-anak, macam-macam takdir itu dibagi menjadi dua. Yang pertama takdir mubram dan yang kedua takdir mu'alaq. Apa itu takdir mubram? Takdir mubram adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku atas setiap diri manusia tanpa dapat dihindarkan atau ditawar lagi. Sedangkan takdir mu'alaq adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin masih dapat diubah oleh manusia dengan usaha atau ikhtiar jika Allah mengizinkan. Nah, dari takdir yang dibagi menjadi dua ini, takdir mu'alaq dapat dirubah dengan cara berikhtiar. Apa itu ikhtiar? Ikhtiar itu usaha untuk mencapai sesuatu. Contoh, kita mau makan, tentu harus memasak nasi terlebih dahulu. Nah, itu ada usaha atau ikhtiar. Contoh lagi, kita mau pintar, nah harus belajar terlebih dahulu. Selanjutnya, contoh berikutnya, kalau kita ingin juara lomba atau ingin memenangkan juara lomba, nah kita harus gigih berlatih, semangat untuk berlatih agar mencapai apa yang kita inginkan. Nah, itu dinamakan takdir mu'alaq. Sedangkan takdir mubram itu tidak dapat ditawar atau tidak dapat dirubah. Seperti contohnya tadi, peredaran bumi sesuai pada poros-porosnya. Terus ada lagi contoh matahari terbit dari timur dan tenggelam dari barat. Itu contoh-contoh kecil dari takdir mubram. Anak-anak, selanjutnya yang kita bahas contoh qada dan qadar. Nah, di sini sudah jelas contoh qada dan contoh qadar. Contoh qada pertama, matahari terbit dari timur dan tenggelam dari barat. Yang kedua, kematian pasti datang. Ketiga,
bumi serta planet-planet lainnya berputar sesuai porosnya. Nah, ini contoh dari qada yang tidak dapat dirubah dan sudah ditulis oleh Allah dalam kitab Lauhul Mahfuz. Sedangkan contoh-contoh qadar, pertama, menjadi pintar dan menjadi juara kelas karena belajar dan berdoa. Yang kedua, menjadi juara lomba pidato atau juara cerdas cermat karena gigih berlatih. Ketiga, menjadi anak yang disenangi dalam pergaulan karena ramah dan suka menyapa kepada siapa saja. Yang keempat, menjadi anak yang pandai membaca Al-Quran dan menjadi qari'ah terbaik di sekolah atau sampai ke tingkat provinsi harus usaha yang gigih. Biar apa yang kita inginkan bisa tercapai. Nah, itu termasuk contoh-contoh qadar. Hikmah beriman kepada qada dan qadar. Jadi anak-anak, setelah kita memahami apa arti qada dan apa arti qadar serta contoh-contohnya dan fungsi-fungsinya, sekarang yang terakhir kita mengetahui hikmah beriman kepada qada. Yang pertama, melatih diri untuk pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendidik diri untuk ikhlas menerima kenyataan hidup dengan hati sabar dan tabah. Ketiga, cukup tenang dalam hidup ini dan tidak mudah terpengaruh lingkungan. Keempat, berusaha untuk mengendalikan diri dan tidak bersikap sombong. Kelima, melatih diri untuk sabar dan tabah. Keenam, senantiasa berprasangka baik kepada Allah ketika mengalami kesulitan hidup. Ketujuh, selalu meyakini bahwa semua yang dialami manusia adalah ujian dari Allah. 8. Yakin bahwa di balik suatu peristiwa yang kurang menyenangkan pasti ada hikmahnya. Jadi saat kita sudah ikhtiar, sudah berusaha, walaupun hasilnya belum mendapat juara atau belum sesuai dengan apa yang kita inginkan, nah kita pasti dan meyakini bahwa di balik kegagalan itu pasti ada hikmahnya. Nah, jadi dari situ kita mengetahui hikmah beriman kepada qada dan qadar dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhiri, wallahumma fiq ila ahwa min tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.